Tapi bohong. Baik, soalan pertama. Sebuah bola sepak ditendang dan menempuh lintasan parabola. Bola kemudian menyentuh tanah pada tempat yang jauhnya 60 meter dan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Tentukan besar kelajuan awal bola tersebut. Baiklah, langkah pertamanya kita tulis diketahuinya. Yang diketahui di soal adalah jarak terjauh atau X-max-nya sama dengan 60 meter. Lalu sudutnya atau theta 37 derajat. Sin 37 adalah 0,6. Cos 37 adalah 0,8. Kemudian yang ditanya pada soal adalah kelajuan awan atau V0. Baiklah, dijawab. Kita di sini menggunakan rumus X-max atau jarak terjauh. X-max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Di sini X-max-nya adalah 60 meter. Lalu V0 kuadrat 2 sin theta kali cos theta per G. Baiklah, di sini sinnya diketahui 0,6. Sin 37 adalah 0,6, maka dikali 0,6 dikali cos 37 adalah 0,8. 0,8. Ketahui G adalah 10. Lalu kita peroleh 0,96 per 10. Kita lanjut. Oke. Baiklah, tadi kita sampai di sini. Kita lanjut. Kita kalikan silang. Ini menjadi 600 sama dengan V0 kuadrat kali 0,96. Lalu kita pindah luaskan. V0 kuadrat sama dengan 600 per 0,96. V0 kuadrat sama dengan, ini hasil baginya adalah 625. Lalu V0 sama dengan akar dari 625, maka V0 sama dengan 25 meter per sekon. Oke. Baik, soal berikutnya. Sebuah bola sepak ditendang ke udara sehingga lintasannya berbentuk parabola. Jika kecepatan awal bola 40 meter per sekon dan sudut elevasinya 37 derajat, tentukan besar kecepatan bola setelah bergerak seperempat bagian dari waktu terbangnya. Dari soal ini, kita dapat mengetahui bahwa kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 40 meter per sekon. Lalu sudutnya adalah 37 derajat. Yang ditanya dari soal adalah kecepatan bola atau V. Kita jawab. Kita untuk mengetahui total kecepatan bola, maka kita menggunakan persamaan VY. VY sama dengan V0 sin theta kurang G dikali T. Di sini VY-nya adalah 0 sama dengan V0-nya 40, lalu sin 37 derajat dikurang G atau gravitasi adalah 10, lalu dikali T. Di sini kita tulis 40, sin dari 37 derajat itu adalah 0,6, maka dikali 0,6 dikurang 10 dikali T. Dapat
40 dikali 0,6 itu adalah 24 dikurang 10T. Maka kita pindah luaskan, 10T sama dengan 24. Maka T sama dengan 2,4. Nah, di sini T-nya adalah 2,4, namun ini masih setengah bagian dari total waktu terbangnya. Sekarang kita mencari seperempat, karena yang ditanya di soal adalah seperempat. Kita menggunakan, buat di sini kita menggunakan T aksen, yaitu sama dengan T per 2 sama dengan 1,2 sekon. Baik, setelah kita peroleh T aksennya 1,2 sekon, berikutnya kita mencari kecepatan bola pada sumbu horizontal. Kita menggunakan Px sama dengan P0 cos theta. Di sini Px P0-nya adalah 40, cos 37 derajat itu adalah 0,8. Maka Px sama dengan 40 dikali 0,8 adalah 32 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari kelajuan bola pada sumbu vertikalnya. Di sini Py sama dengan P0 sin theta dikurang gt aksen. Py sama dengan P0 sin 37 derajat dikurang gt aksen. Py sama dengan P0-nya adalah 40, sin 37 derajat itu 0,6, lalu dikurang gravitasi 10, lalu T aksen yang kita peroleh tadi adalah 1,2. Maka Py sama dengan 24 dikurang 12. Lalu Py-nya kita dapat 12 meter per sekon. Yang terakhir adalah kita mencari jumlah dari kelajuannya. Maka resultannya ini sama dengan akar dari Tx kuadrat ditambah Py kuadrat. Kita masukkan nilainya. Px-nya tadi kita peroleh 32, maka 32 angkat 2 ditambah Py-nya 12 angkat 2. Kita dapat 1168. Oke, kita dapati 4 akar 4 akar 73 meter per sekon. Kita lanjutkan soal yang ketiga ini. Sebuah gerindra melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 30 radian per sekon dari keadaan diam. Sebuah titik berada pada jarak 10 cm dari pusat putaran. Tentukan besar kecepatan total yang dialami titik tersebut saat waktu 2 sekon. Baiklah, kita masukkan data yang diketahuinya. Kecepatan sudutnya itu 30 radian per sekon. Per sekon kuadrat. Lalu R sampai dengan 10 cm kita ubah ke meter karena itu adalah ketentuannya, maka 0,1 meter. Lalu waktunya adalah 2 sekon. Yang ditanya adalah
percepatan total yang dialami atau A total? Kita jawab. Yang pertama kita mencari A tangensial terlebih dahulu. A tangensial dengan menggunakan persamaan percepatan sudut dikali R sama dengan di sini percepatan sudutnya adalah 30 radian per sekon kuadrat dikali R-nya 0,1. Ini tidak usah dicincin, ini tidak usah ini dikali 0,1, maka kita peroleh 3 meter per sekon kuadrat. Lalu berikutnya kita mencari A sentripetalnya atau percepatan sentripetalnya. A sentripetal kita menggunakan persamaan omega kuadrat dikali R. Sebelumnya kita cari dulu omeganya berapa karena belum diketahui. Omega sama dengan W0 ditambah, kita masukkan nilainya, W0 adalah 0 ditambah percepatan sudutnya 30, lalu waktunya 2 sekon kali 2, maka kita peroleh 60. Ini kita dapatin ya, kita masukkan ke sini menjadi 60 kuadrat dikali jari-jarinya 0,1 sama dengan 60 pangkat 2 itu 3600 dikali 0,1, maka hasil kalinya adalah 360 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut, ini kita hapus saja. Oke. Sekarang kita mencari resulutannya atau percepatan totalnya. Kita cari A total, ini dari sini. A total sama dengan akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Ini makanya oke. A sentripetalnya di sini 360 kita kuadratin ditambah A tangensialnya tadi terdapat 3 dikuadratin dengan akar 360 kuadrat itu 129.600. Lalu kita jumlahkan dengan 3 2 adalah 9. Lalu kita jumlahkan, kita dapat 129.609. Lalu totalnya akar dari 129.609 adalah 360,21. Lalu ini kita bisa bulatin aja, kita bulatin, maka hasilnya adalah 360 meter per sekon kuadrat. Oke, selesai. Kita lanjut soal yang keempat. Titik P merupakan ujung jarum jam dan titik Q berada pada jarak 2/3 dari titik pusat ke P jam tersebut. Jika jarum jam berputar melingkar, tentukan besar perbandingan kecepatan linear dari P dan Q. Jadi kita buat diketahuinya, RQ sama dengan 2/3 RP. Yang ditanya PP dibanding PQ. Jadi jika roda-roda disusun pada satu poros pusat, maka pada sistem tersebut titik-titik yang terletak pada satu jari mempunyai kecepatan angular yang sama, namun kecepatan linearnya berbeda. Maka
maka kita dapat memperoleh persamaan omega P sama dengan omega Q. Lalu PP per RP sama dengan PQ per RQ. Lalu PP per RP sama dengan PQ per, di sini RQ nya diketahui, kita masukkan nilainya 2/3 RP. Lalu kita lanjut di sini, PP per PQ sama dengan RP per 2/3 RP. Kenapa dapat seperti ini? Karena kita pindah tempatkan, pindah posisikan. Lalu sini bisa kita coret karena sama, maka PP per PQ nya sama dengan, ini tuh kan 1/2/3, lalu kita naikkan 3 nya, maka 3/2. Inilah hasil akhirnya. Gampang bukan? Baiklah, kita masuk ke soal yang kelima. Benda masanya 2 kg berada pada bidang horizontal kasar. Pada benda dikerjakan gaya 10 Newton yang sejajar bidang horizontal, sehingga keadaan benda akan bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat. Bila gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar koefisien gesekan antara benda dan bidang. Baiklah, kita memperoleh data dari soal ini bahwa massa benda adalah 2 kg, lalu gaya yang bekerja pada benda 10 Newton, kecepatan benda 3 meter per sekon kuadrat, serta gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di soal ini adalah koefisien gesekan antara benda dan bidang, atau μk. Kita jawab, kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. F dikali FK sama dengan M kali A. Di sini kita tidak luaskan, FK sama dengan F dikurang M dikali A. Lalu μk dikali M, atau FK sama dengan F dikurang M dikali A. Kita uraikan, N adalah M dikali G sama dengan F kurang M kali A. Kita masukkan nilainya. μk dikali massanya di sini 2 kg, lalu gravitasinya 10 sama dengan, di sini gayanya yang bekerja itu 10 dikurang massanya 2 dan percepatannya 3, dikurang massanya 2 dikali percepatannya 3, maka μk 2 dikali 10 adalah 20 sama dengan 10 dikurang 2 kali 3 adalah 10 dikurang 6. μk 20 sama dengan 4, maka μk sama dengan 0,2. Selesai.